share screen. I would like to share screen, but it's disabled, I think. Anyone can help me figure this out? Oke, ada yang bisa bantu saya buat share screen? Oh ya udah ya. Oke, does it appear on your screen? Sudah muncul di layar? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah, Pak. Okay, we are going to discuss about research methods and traditions. Ini meeting 2 ya. Okay, research methods and traditions. I'm going to recall some of the research definitions from the grassroots, for example, or for the from the beginner researcher. Okay, I prefer using Microsoft Word because I think it is way more flexible than that of PowerPoint. Is that okay for you? Nggak apa ya, saya menggunakan Microsoft Word saja, jadi ini lebih leluasa. Okay, research is about inquiry gitu ya. Inquiry kan apa namanya, pencarian, search. It has two components, process and product. Apakah font size-nya cukup sebesar ini? Cukup ya? Cukup, Sir. Cukup, Sir. Oke. Cukup, Sir. Nah, jadi proses pencarian gitu ya. Komponennya ada proses and product. Nah, proses dan produk ini, proses berarti proses refers to procedures and steps that a researcher is going through gitu ya, to complete the research. Nah itu, jadi prosesnya ada tahapannya gitu ya, tahapan dari penentuan pertanyaan penelitian, penentuan metode, penentuan data analisis, pengumpulan data, kumpulan interpretasi dan kesimpulan gitu ya. That's the process. And then also the product. Nah, selain the process, the product is also important because research without a conclusion gitu, or a conclusive statement that is pointless gitu ya. Karena riset tanpa research conclusion atau kesimpulan ya sama saja tidak berfungsi juga ya, useless. Nah, maka produknya ya kesimpulannya apa? Intinya, does the conclusion answer the research question gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada proses and product. Kemudian research is a process which involves defining a problem, stating an objective, and formulating a hypothesis. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Dimulai dari problemnya apa, kemudian objektif, dan hypothesis. Ini mungkin untuk this is a design for experimental research gitu ya. And the three, research is undertaking structured investigation which hopefully results in greater understanding of the chosen interest area. Jadi investigasi atau penyelidikan yang hasilnya yang mungkin bisa menghasilkan pemahaman yang lebih luas gitu ya terhadap satu bidang tertentu atau chosen interest area. And the next, research is an activity which analyzes and critically evaluates some problem. Oh yeah, wait a minute. I think I need a list of attendance of the students. Have you had one? Do you have one? Ada daftar mahasiswanya tidak? Sama Ella, Sir. Ada. Ada ya, udah ada ya. Oke, nanti bentuknya di Excel atau di mana? Di Word itu sama
sama dari semester 1, tapi udah ada yang maksudnya ada yang udah dikeluarin, ada yang ditambahin gitu. Oke, nggak apa. Yang pasti yang ikut perkuliahan ini aja ya. Nanti tolong share ke saya ya. Nanti setelah kuliah. Oke, kita lanjut ya. An activity which analysis critically evaluates a problem. Jadi menganalisa dan mengkritisi sebuah masalah atau beberapa masalah. Berikutnya, to collect and analyze the data in a specific field with the purpose of proving your theory. Ini kalau tujuannya untuk membuktikan sebuah teori. Intinya sama aja dengan to test the hypothesis gitu ya. And the last one, evaluation, asking question, investigation, analysis, confirming hypothesis, overview, gathering and analyzing the data in a specific field according to certain predetermined methods. Nah, ini juga lebih lengkap lah ya, intinya sama saja. Nah, ini beberapa definisi dari beginner gitu ya, from a researcher beginner. Jadi who begins to do a research. And the objectives gitu ya, the research is carried out in order to get the result with scientific methods objectively, not subjectively gitu ya. Jadi menghasilkan sesuatu gitu ya, a result, menghasilkan sesuatu atau teori dengan metode-metode saintifik gitu ya, secara objektif, tidak subjektif. Objektif kan kemarin kita sudah bahas ya. Objektif itu intinya bisa diobservasi gitu ya, bisa diobservasi, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, kemudian datanya juga tersedia ada. Atau empiris gitu ya, empiric. Kemudian solve problems. Jadi tujuan riset itu yang kedua memecahkan masalah, solve problems. Nah, mungkin ini metode yang sesuai atau desain yang sesuai itu desainnya action research gitu ya. Jadi action research itu mencari solusi atas permasalahan di kelas misalnya. Berikutnya ada enlighten both researcher and any interested readers. Enlighten itu apa? Enlight. Mungkin kalau dari kata light, apa itu? Light, enlighten itu menerangi gitu ya, memberi keterangan yang terang benderang lah, enlighten gitu ya. Kemudian sebentar. Ya, yang terakhir ada prove or disprove new or existing ideas, membuktikan atau menolak gitu ya, teori baru. Kemudian to characterize fenomena, jadi misalnya mencari karakteristik sebuah fenomena tertentu gitu ya, atau particular population. Nah, biasanya ini berhubungan dengan research ethnography gitu ya. And to achieve personal and community aims. Nah, to achieve personal and community aims ini mencapai tujuan-tujuan personal maupun tujuan komunitas. That is to satisfy the individual's quest, but also to improve community welfare. Gitu ya. Nah, mungkin hasilnya ya bisa meningkatkan ini community welfare atau kesejahteraan kelompoknya gitu ya. Kan bisa jadi misalnya setelah diteliti mereka menemukan sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat secara ekonomi, mungkin bisa juga ya. That's for research. Kemudian yang terakhir, prove or disprove, demystify, carry out what's planned, to support the point of view, to uncover what is not known, satisfy inquiry. Nah, intinya mungkin yang baru di sini ada to uncover what is not known. Jadi mencari tahu, mengungkap apa yang belum diketahui gitu ya, untuk memuaskan dahaga keingintahuan. To discover inquiry. Kemudian juga to discover problem, to find out solutions to a problem. Nah, ini juga sama lah seperti yang di atas ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa
Research is a systematic process of inquiry consisting two elements of components, question, problem, or hypothesis, data, analysis, and interpretation. Nah, ini yang sudah kemarin kita bahas minggu kemarin. Jadi tidak perlu kita ulas lagi. Nah, pada akhirnya research itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya, secara umum ya. Jadi pada awalnya gitu. Jadi intinya ada kualitatif dan kuantitatif. Tapi ini juga tidak, this is not, what is it? We need not to differentiate it to sharply gitu ya. Jadi tidak perlu membedakan kedua jenis kualitatif dan kuantitatif itu secara mutlak gitu. Karena pada akhirnya kualitatif dan kuantitatif itu semuanya berhubungan, jadi dalam satu garis kontinum gitu ya. Mungkin yang paling kanan at the end of the continuum is quantitative, and at another end this is qualitative gitu ya. Jadi at continuum. Nah, karena continuum jadi di tengah-tengah itu gitu ya, ada beberapa yang mix gitu. Jadi tidak mutlak, oh ini pokoknya kutubnya kuantitatif, ini kutubnya kualitatif, tidak seperti itu ya, tapi continuum. Lebih ke sana sebenarnya. Jadi pembagian riset itu jadi mungkin saja ada yang memang porsi kualitatifnya itu besar gitu ya, dominan, tapi less kuantitatif, atau sebaliknya mungkin ya, more qualitative but less kuantitatif. Nah, seperti itu. Jadi tetap saja ada perpaduan, ada mix, ada kombinasi. Nah, perbedaannya kalau bisa dilihat di sini di figure 1.1 ya. Qualitative itu advocates use of qualitative methods. Jadi metodenya ya pasti kualitatif gitu ya. Misalnya metode pengumpulan data gitu ya. Data collection tekniknya yang pasti kualitatif. Misalnya ada wawancara gitu ya, ada observasi, ada document analysis gitu. Ada juga misalnya students journal gitu ya, reflective journal and so on. On the other hand, quantitative itu advocates use of quantitative methods gitu. Jadi tidak mungkin lagi menggunakan observasi yang kita sebutkan tadi di kualitatif. Pokoknya yang quantitative method itu mostly deals with numbers gitu ya. Jadi berhubungan dengan angka gitu ya. Misalnya metodenya seperti apa? Tes misalnya, atau survei gitu. Kita survei misalnya survei melalui kuesioner ya, angket. Misalnya mau mengetahui tingkat proficiency bahasa Inggris atau TOEFL mahasiswa misalnya. Kita kelompokkan menjadi misalnya, jadi ada yang misalnya ada yang intermediate, ada yang advanced gitu ya, ada yang elementary misalnya gitu ya. Kita kelompokkan. Nah, itu kan isinya apa? Numbers, bukan lagi naratif gitu. Atau juga misalnya survei tentang IPK misalnya. IPK kan number ya. This is not, IPK not about the descriptions of a text gitu ya bentuknya. Nah, itu bentuknya jadi kuantitatif. Jadi mostly deals with numbers. Yang kedua, concern with understanding human. Jadi human behavior from the actor's own frame of reference. Jadi fokus pada pemahaman perilaku manusia. Oh, nanti sebelum lagi kita akan log out ya. Oke, nggak apa-apa lah. Fokus pada perilaku manusia gitu. Tapi dari sudut pandang yang diteliti gitu ya. Itu namanya emic view gitu. Jadi istilahnya emic. Ada kata emic view kalau nanti kita akan bahas ya. Jadi benar-benar dari sudut pandang yang diteliti gitu ya, sudut pandang partisipannya. Ini berhubungan dengan human behavior. Nah, misalnya kalau misalnya ya, we're going to the class and we observe the behavior of the students and the teacher.
Nah, itu juga sama dengan yang poin 2 tadi ya. And also we may need to interview teachers and students also gitu ya. Itu juga kan kalau interview misalnya kita kan tidak bisa mengintervensi gitu ya. Pokoknya harus bilang ini gitu. Nggak valid dong penelitiannya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi from the actor's own frame of reference. Quantitative 6 facts or causes of social phenomena without regard to the subjective states of the individuals. Nah, ini sebaliknya ya. Jadi mencari fakta gitu ya, atau penyebab-penyebab fenomena sosial, tapi tidak dalam reference, dalam viewpoint of the subjects gitu ya. Misalnya kita mau mengetahui efek obat gitu ya, efek suatu obat tertentu. Nah, maka diadakan tes gitu. Nah, gitu. Jadi maksudnya, jadi bukan berarti hasilnya diobservasi gitu, tetap observasi, tapi bukan berarti dari dari pemaparan pasien misalnya seperti itu ya. Tapi diobservasi misalnya obat tertentu kemudian diukur gitu ya, dilihat mungkin detak jantungnya berapa gitu ya, ataupun misalnya kecepatan penyembuhannya berapa hari misalnya. Nah, itu kan dilihat gitu ya. Tapi tidak dari kita melihat pendapat pasiennya gitu ya, tapi kita observasi secara ilmiah. Nah, itu yang lebih ke kuantitatif. Atau dalam pendidikan bahasa Inggris misalnya a teacher is trying a new method, for example, the jigsaw method in teaching reading, for example. Then at the end of the course or at the end of the semester, the teacher tests the students and get a set of scores gitu ya. Nah, a set of scores is analyzed whether to test the hypothesis, whether the hypothesis is accepted or rejected misalnya. Hipotesanya kan tadi misalnya jigsaw dapat meningkatkan, jigsaw can improve students reading skills, for example. Nah, at the end of the semester, maka diukur nilai yang tadi gitu ya. Nah, itu 6 facts or causes gitu. Intinya to find out whether the jigsaw influences gitu ya, or the jigsaw affects the students reading comprehension gitu. Berikutnya ada naturalistics and uncontrolled observation. It means that naturalistics means that it happens in what is it? In the intact environment gitu ya. Jadi lingkungan yang asli intact gitu. Intact itu inilah. Nah, intact gitu ya. Ketika kita mengobservasi kelas, when we observe classroom, then we observe what happens there, what's happened there gitu ya, without intervening the students' behavior gitu ya. Jadi ketika kita mau observasi kelas, maka kita mau observasi di kelas apa adanya gitu ya. We observe what there is gitu ya, atau we observe what there are without interfering what the students should do or what students should not do gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. And uncontrolled observation, uncontrolled ya tadi itu ya, kita tidak bisa mengontrol. We can control what students should do, what students should not do, and whatever and so on. It happens all naturally gitu ya. Jadi ini terjadi natural saja seperti itu. Oke. Berikutnya obtrusive and controlled measurement. Nah, obtrusive artinya apa? Obtrusive itu kan intervene gitu ya, mengintervensi. Obtrusive. Mengintervensi artinya ya peneliti
mempunyai agenda tersendiri gitu ya untuk partisipan yang terlibat dalam penelitian itu gitu. Kemudian controlled measurement. Nah, controlled measurement jadi ada beberapa aspek yang dikontrol gitu ya. Misalnya seperti ini. Kita mau mengetahui efektivitas ICT dalam pembelajaran misalnya. Nah, obtrusifnya, intervensinya ya ICT-nya itu gitu ya. ICT sebagai variabel dalam apakah mempengaruhi misalnya peningkatan pembelajaran bahasa Inggris siswa atau tidak gitu. Itu obtrusif. Itu ada intervensi. Control-nya misalnya gitu ya. Ada kriteria yang kita masukkan. Misalnya siswa yang memang sudah familiar dengan ICT, nah itu control. Atau juga misalnya di sekolahnya sudah tersedia fasilitas yang memadai, misal gitu ya. Nah itu kan yang dikontrol gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang kita kehendaki dan tidak kehendaki. Oke, seperti itu. Ini kemudian ada subjektif dan objektif. Subjektif ya. Nah, walaupun research gitu ya, yang pertama kita awal research itu harus objektif gitu. Nah, maksud subjektif di sini juga ini sebenarnya subjektif dalam aspek sudut pandang peneliti. Jadi segimanapun sesubjektif apapun research di kualitatif itu tetap bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Data yang tersedia gitu. Kemudian teorinya ada. Jadi validitas dan realitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun subjektif gitu ya. Karena bagaimanapun penelitian kualitatif itu kan yang pada akhirnya yang menentukan interpretasi itu kan peneliti ya. Nah, jadi tetap saja subjektivitas peneliti pasti ada gitu ya. Tapi sesubjektivitasnya peneliti di qualitative research itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di kuantitatif sudah pasti objektif karena the results has undergone a test gitu ya. Karena hasilnya itu sudah melewati tes. Seperti tadi misalnya membandingkan nilai pretest dan post-test setelah eksperimen, itu kan dihitung dengan statistical tool tertentu gitu ya. Misalnya t-test yang kalian pelajari misalnya di semester 1. Apakah ada perbedaan di pretest dan post-test? Tidak misalnya. Nah, kalau ada perbedaan mungkin kan kalau hasilnya naik misalnya meningkat, berarti hipotesanya diterima gitu ya. Kalau tidak peningkatan berarti hipotesanya ditolak misalnya. Kemudian yang ketiga ada close to the data, the insider perspective. Nah, close to the data itu intinya peneliti itu lebih immerse terhadap data gitu ya. Immerse. Nah, ini. Jadi immerse itu lebih menyatu dengan data gitu. Nah, makanya lebih close to the data. Kemudian kalau kuantitatif, immerse itu kan di sana ketika menginterpretasi peneliti kan dia juga pasti memasukkan agenda-agenda pribadinya gitu ya. Nah di sana, maksudnya bukan agenda pribadi tapi point of view, viewpoint, perspektif. Tapi kalau kuantitatif itu di remove from the data karena datanya ya sudah itu saja. The data is Oke, kita lanjut di sini. Tadi di sini ya. Oke, kemudian yang ada grounded sekarang ya. Grounded itu artinya jadi kesimpulannya itu dibangun dari data gitu ya, grounded. Misalnya kita meneliti tentang perspektif mahasiswa atau respon mahasiswa terhadap. Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Suara saya jelas? Bisa didengar? Jelas. Bisa. Oke, grounded itu jadi berteori, tapi teorinya itu dibangun dari data gitu ya.
Misalnya kita menganalisa atau meneliti tentang respons mahasiswa terhadap penggunaan ICT di kelas misalnya. Nah, maka respon mahasiswa mungkin kita bisa wawancara, bisa juga dengan kuesioner atau wawancara katakanlah dengan wawancara dan observasi. Nah, maka itu kesimpulannya itu dibangun dari data tadi gitu ya. Dibangun dari data kemudian disimpulkan dari data. Discovery oriented, exploratory itu jadi pembahasannya bisa luas ya, explore, expansionist, descriptive, and inductive. Nah, induktif berarti ya sama dengan grounded tadi ya. Kalau induktif kan ide pokoknya di akhir ya kalau kita mengenal paragraf. Nah, di riset juga sama gitu ya. Jadi semuanya dari data dikumpulkan gitu ya. Nah, maka di akhir kita bangun teorinya, kesimpulannya apa gitu ya. Jawaban dari pertanyaan penelitiannya apa gitu. Nah, itu metodenya induktif. Nah, itu berkebalikan dengan di kuantitatif ya. Kuantitatif kita berteori di awal, makanya deduktif istilahnya. Teori di awalnya apa? Hipotesa. Hipotesanya misalnya the use of ICT can improve students' performance misalnya. Nah, itu kan teori di awal ya. Makanya disebut deduktif. Teori itu, di hipotesa di awal itu nanti akan dikonfirmasi gitu ya melalui tes setelah eksperimen gitu ya, melalui pre-eksperimen tes mau apapun itu. Yang penting nanti intinya hipotesa tadi atau teori yang kita deduktif tadi di awal akan dites gitu melalui a certain statistical tools. Berikutnya ada proses oriented. Nah, proses oriented berarti intinya penekanannya ada di proses gitu ya. Ada istilah rigor gitu ya. Rigor itu jadi benar-benar attached to the procedures gitu ya. Jadi attached to the rules gitu. Rigor. Nah, nanti kalian akan mengenal kata rigor. Nah, rigor ini ya, jadi benar-benar attached to the rules gitu ya. Jadi kemudian sensitif terhadap data gitu ya. Maksudnya sensitif itu ya apapun temuan itu menjadi temuan yang penting gitu ya, yang berharga. Tapi kalau yang di quantitative, it's more of outcome oriented gitu ya, or product oriented gitu. Jadi ya hasilnya apa gitu ya. Walaupun ini tidak berarti juga kita mengabaikan proses-proses penelitiannya gitu ya, tetap saja harus lebih harus hati-hati juga karena ini kan mengenai perhitungan angka ya. Maksudnya outcome oriented di sini lebih ke jadi tidak terlalu melihat proses gitu. Karena ini kan hasilnya juga sudah jelas ya, tes di sini. Nah, makanya lebih outcome oriented. Kemudian berikutnya ada valid. Valid means real, rich, deep data. Nah, gitu ya, valid itu ya intinya penelitiannya itu sesuai dengan prosedur penelitian gitu ya, real, rich. Nah, rich itu berarti pembahasannya itu mendalam, ya, in-depth narrative, gitu. Jadi in-depth descriptions of the data. Ada juga deep data, gitu ya. Jadi mendalam. Jadi diinterpretasinya mendalam, tidak hanya surface level. Kemudian bisa direplikasi gitu ya. Replication means different context and different situations, then the results would be relatively the same gitu ya. Jadi hasilnya itu konsisten sama, bisa direplikasi. Tapi kalau yang di kualitatif tidak selalu sama ya, mungkin berbeda karena fenomenanya bisa macam-macam. Terus juga di sana ada sudut pandang peneliti juga masuk ya. Tapi kalau yang di kuantitatif itu lebih reliable katanya. Terus juga lebih generalizable, artinya apa generalizable? Jadi hasilnya itu bisa digeneralisasi ke konteks yang berbeda gitu ya, generalisasinya. Tapi kalau yang kualitatif ungeneralizable karena
dari samplingnya juga terbatas gitu ya kalau yang kualitatif itu. Tapi kalau yang kuanti samplingnya bisa luas, tapi tidak semuanya juga dimasukkan sebagai sampling ya. It doesn't mean that we include all the samples or the populations as research participants. The sampling methods varies gitu ya. Jadi metode samplingnya juga bermacam-macam gitu ya. Ketika misalnya satu kabupaten bisa kita mengambil sampel satu kabupaten gitu ya, tapi dengan melalui pemilihan dengan melalui metode pemilihan sampel tertentu gitu ya. Ada macam-macam, ada yang sistematik gitu ya, ada yang apalagi misalnya ada yang cluster gitu ya dan lain-lain. Misalnya di tiap kecamatan kita pilih 10 orang gitu ya, 10 orang kan mewakili satu kabupaten kan. Nah, itu yang dimaksud dengan generalizable. Jadi dampaknya bisa luas gitu ya. Tapi kalau kualitatif itu hanya single case study saja, misalnya di sekolah tertentu saja, di sekolah A, sekolah X, dan seterusnya. Oke, nah itu ya perbedaan-perbedaan antara some concepts atau different concepts in qualitative and quantitative. Up to this point, if you have any questions, just go ahead. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Sampai sini. Ada, Sir. Dari siapa? Saya mau bertanya, Sir. Dari siapa namanya? Kalau mau bertanya, saya sebutkan Naufal namanya. Dafa. Oke, silakan. Nama saya Naufal Dafa Abdurrahman. Yang mau saya tanyakan tentang responden, Sir. Jadi kalau misalnya research kuantitatif kan karena berdasarkan data, berdasarkan realita atau faktual, jadi kita nggak perlu ragu lagi sama prosesnya. Sedangkan kalau kualitatif kan respon dari respondennya macam-macam, gimana cara kita nanggapin kalau misalnya respondennya itu memberikan tanggapan yang tidak valid atau bohong, Sir, gitu. Kayak misalnya kita lagi observasi riset ke sekolah terus ngasih form apa namanya? Misal kita wawancara atau ngisi angket kayak gitu kan, kadang apalagi anak SMA misalnya, siswa SMA kan suka jahil gitu, Sir. Terus jadi ngisi datanya ngasal, gimana cara kita nanggapin kayak gitu. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu sebenarnya ada pakem gitu ya, bukan pakem sih, ada kepercayaan di qualitative research itu. Jadi the more we get the data, the better the result is gitu ya. The better the result will be gitu. Jadi intinya ambil data sebanyak mungkin. Jadi jangan pelit ngambil data, jangan malas ngambil data gitu. Dan samplingnya perbanyak gitu ya. Get more sampling gitu ya, atau get more sample to identify. Ini seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tadi. Kalau informasinya ngaco kan itu berarti tidak valid nanti ya memberikan informasinya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya perluas sampel gitu ya. Itu bisa meminimalisir informasi yang tadi atau misalnya partisipan yang memberikan informasi yang tidak valid misalnya. Dan kita bisa remove gitu ya partisipan yang seperti itu sebenarnya. Ya bisa diganti gitu, nggak masalah. Oke? Ada yang Siap, terima kasih. Saya, Sir. Ya. Dari siapa namanya? Dari Eva. Oke, Eva, silakan. Sir, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dari mana kita dapat menentukan kita mau menentukan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kalaupun dari rumusan masalah, indikator rumusan masalahnya seperti apa? Makasih. Oke, terima kasih ya. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya penelitian sebenarnya sudah terlihat jelas dari struktur gramatikalnya juga jelas ya. Kalau di kuantitatif itu pasti pertanyaan penelitiannya itu berbentuk pertanyaan penelitian yang jawabannya yes no questions. Biasanya seperti apa pertanyaan penelitiannya?
yang jawabannya ya atau tidak gitu. Misalnya, apakah, kan gitu ya, apakah penggunaan ICT dalam pelajaran bahasa Inggris itu bisa meningkatkan prestasi siswa misalnya? Itu kan pertanyaannya, jawabannya ya, tidak, atau narasi atau deskripsi. Gimana jawabannya? Kalau pertanyaannya apakah? Apakah penggunaan ICT dapat meningkatkan Ya, tidak. students performance? Nah, itu kan, itu jenis pertanyaan penelitian di kuantitatif. Jadi, misalnya ada pertanyaan, does the use of ICT in language teaching improve the students performance? Nah, itu jenis pertanyaan penelitian di apa? Kuantitatif, gitu ya, ingat itu. Itu yang pasti eksperimental jenisnya, karena kita kan menguji cobakan ICT di sana. Ada juga misalnya yang pertanyaan seperti ini, apakah ada korelasi antara nomor sepatu dengan IPK misalnya? Misal ya, jawabannya ya atau tidak? Tidak. Enggak, maksudnya ini ya tidak atau deskripsi. Oh, ya tidak. Yes, no kan ya. Nah, is there any relationship between the shoe number and the IPK? IPK itu apa sih? Ya, intinya IPK lah ya. Nah, berarti itu nanti desain risetnya itu korelasi ya. Yang kalian belajar nggak dulu? Have you learned correlation design in the first semester? Belajar korelasi nggak? Seharusnya belajar dulu ya. Enggak, Nah, seharusnya belajar dulu ada korelasi. Jadi misalnya ada hubungan tidak IPK misalnya, atau misalnya nilai atau misalnya students reading ability dengan the times atau the reading time misalnya, for example ya. Jadi time spent for reading gitu ya. Jadi intinya ada korelasi nggak antara durasi membaca dengan reading ability-nya atau reading komprehensinya misalnya. Nanti kan dikorelasikan nilainya ya. Misalnya banyaknya kita dapat data, misalnya student A, student 1 gitu ya, datanya misalnya 3 jam sehari, misalnya reading komprehensinya nilainya berapa gitu ya. Student B 2 jam sehari nilainya berapa. Nah, nanti dihitung gitu di kelompok jumlah jam gitu ya, durasi dikorelasikan dengan dengan nilai reading ability-nya gitu. Nah, itu namanya korelasi. Nah, itu ya yang kuantitatif ya, jelas ya. Kesimpulannya, jadi intinya ingat, pertanyaan kuantitatif itu pasti jenis pertanyaannya itu yes no question. Do, does gitu ya. Is, was, is, are gitu ya, dan lain-lain. Tapi sebaliknya yang kalau kualitatif itu yang bukan yes no question tapi apa? WH questions. Gitu ya. Jadi yang WH question juga tidak mungkin ditanya apa gitu ya, siapa, kapan, tidak mungkin seperti itu, tapi mungkin lebih ke exploratory seperti how gitu ya, why, yang higher order thinking skill lah, pertanyaan-pertanyaan yang hot gitu. Nah gitu ya. Misalnya bagaimana respon siswa terhadap bagaimana respon siswa terhadap penggunaan ICT di kelas? Kan tidak mungkin dites kalau pertanyaan seperti itu, tapi jawabannya kan nanti narasi gitu. Kita dapat datanya dari mana? Dari interview, dari observasi, dari interview guru misalnya, seperti itu ya. Misalnya pertanyaan lain, bagaimana opini siswa gitu ya, pendapat siswa terhadap metode jigsaw yang diajarkan di kelas oleh guru gitu ya. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya bisa juga apa ya, what bisa. Tapi ini seperti ini. Jenis-jenis pertanyaan seperti apa yang dilontarkan guru untuk mengintrig students critical thinking misalnya ya. Jenis-jenis pertanyaan seperti apa? Nah, itu juga bisa. Jelas ya? Pertanyaan artinya, jawabannya. Ada yang ditanyakan nggak? Jelas, Sir.
Oke, thanks. Ada lagi silakan. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut aja ya. Nah nanti ini kan yang memang yang membedakan atau membedakan lah karakteristik dari kualitatif dan kuantitatif research itu yang tadi kita bicarakan. Nah tapi dalam perkembangannya gitu ya muncul beberapa tradition gitu ya. Tradisi itu sebenarnya lebih ke mazhab gitu ya, paham, lebih ke pertimbangan filosofikal gitu intinya. Jadi ada misalnya Chodron yang pertama ya, ini tahun 88. Dia membedakan tradisi riset itu ada 4 ya, ada psychometric, interaction, discourse, and ethnography. Nah, psychometric itu seeks to determine language gains. Ini sudah muncul nggak ini share screen-nya? Muncul, Sir. Muncul, sir. Ya, jadi investigasi psychometric itu, nah ingat di sini ada kata kuncinya ada metrik di sini ya. Berarti metrik itu berhubungan dengan apa? Dengan angka. Nah, dengan angka maka di sini korelasinya dengan eksperimental gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Seeks to determine language gains from different methods and materials to the use of experimental method gitu. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan, apakah penggunaan ICT dapat meningkatkan students performance gitu ya. Maka treatmentnya yaitu ICT-nya atau variabel X gitu ya. Jadi variabel yang mempengaruhi nanti. Oke, yang kedua ada interaction analysis. In the classroom, investigate such relationship as the extent to which learner behavior is a function of teacher-determined interaction and utilizes various observation systems and schedules for coding classroom interaction. Jadi kalau classroom interaction intinya untuk menganalisa gitu ya, apakah misalnya learner behavior itu merupakan hasil dari interaksi siswa dan guru gitu ya, dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu. Misalnya untuk mengetahui students critical thinking seperti apa gitu ya, mereka kritis ketika di kelas seperti apa, nah makanya dilihat dari interaksi kelasnya. Nah kemudian yang ketiga ada discourse. Nah ini yang lebih komprehensif ya, discourse. Ketika kita berbicara discourse, maka kita tidak berbicara tentang interaksi yang isolated gitu ya, jadi isolated sentences gitu ya. Jadi kalau isolated sentences kan hanya bahasa di permukaan saja gitu ya misalnya. Tapi kalau discourse itu lebih ke which typically assign analysis to predetermined categories. Jadi misalnya melihat student engagement gitu ya, tapi dilihat dari student interaction-nya gitu, tapi tujuannya melihat engagement siswanya seperti apa gitu ya. Discourse analysis classroom discourse in linguistic terms through the study of classroom transcripts which typically assign analysis to predetermined categories. Nah misalnya melalui fungsi-fungsi bahasa gitu ya, kalau di discourse itu melihat lebih ke misalnya ada aspek pragmatiknya di sana. Gitu. Jadi ketika siswa mengungkapkan sesuatu, nah ini fungsi bahasanya apa gitu ya, dilihat fungsi bahasanya. Misalnya apakah request dan lain-lain, macam-macam gitu ya. Atau juga misalnya jenis pertanyaan gurunya seperti apa gitu. Nah itu discourse. Kemudian ada etnografi gitu ya. Nah kalau etnografi di sini sebenarnya ada kata kuncinya juga ya, ada clue-nya. Jadi etnografi itu kan ethnos culture gitu ya. Grafi itu kan gambaran. Jadi intinya penelitian yang mengungkapkan sistem budaya tertentu gitu ya. Through naturalistic, controlled,
observation and description. Jadi ya natural saja apa yang what happens in the field. Jadi what happens in the natural setting. Mungkin kalian pernah baca dulu ada seorang peneliti Amerika gitu ya, yang mau meneliti tentang kebudayaan suatu suku di Papua gitu. Nah dia sampai menikah dengan kepala sukunya gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang otentik gitu ya, yang natural tentang keseharian suku mereka gitu ya, sistem budayanya seperti apa. Dia sampai menikah. Gitu. Nah itu jadi intinya etnografi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya, waktunya biasanya lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah seperti itu. Jadi untuk memperoleh gambaran suatu budaya tertentu yang lebih luas dan komprehensif, biasanya sistemnya etnografi. Nah di pendidikan bahasa Inggris, etnografi juga bisa gitu ya. Etnografi misalnya untuk melihat perkembangan siswa juga bisa ya. Jadi etnografinya misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 misalnya seperti apa. Bisa melihat perkembangan kognitifnya bisa gitu ya. Itu juga bisa etnografi. Tapi mungkin jarang ya kalau di pendidikan. Kalau di linguistik mungkin masih mungkin ya, linguistik. Kalau linguistik kan masih berhubungan dengan budaya ya, misalnya mengobservasi tuturan gitu ya, tuturan kata dan macam-macam seperti apa di suatu budaya tertentu. Nah, oke, itu yang dari Chaudron gitu ya, ada 4, psychometric, interaction, discourse, dan ethnography. Kemudian ada juga Grotchan. Grotchan menyatakan bahwa ada tiga aspek yang penting diperhatikan gitu ya dalam suatu research, yang menentukan nanti desainnya gitu ya. Nah, ada data collection-nya yang pertama, kemudian jenis datanya apa, jenis data yang dihasilkan dari data collection tadi, kemudian data analisis datanya seperti apa gitu. Lost connection ya? Kok berhenti? Lost connection kayaknya. Bapaknya kok diem aja? Aku nge-lag. Allah Nomor ngantuk. 5 buka YouTube. Nomor 5 buka YouTube. Aduh ngantuk ya Allah. Aku nge-lag guys. Terus. Jangan buka YouTube dong, lag. YouTuber mana nih? Bang, open cam bang. Gak punya imposter kali. Bang, giveaway bang. Anjay, Wegi. Mau kemana, Mek? Mau ngajar? Mau lamaran dia. Ngajar di mana, Mek? Adalah kalau mau lihat di OnlyFans saja. Ini abang kita. Bang Jen pakai filter apaan? Black and white. Bang Jack,
I- itu belakangmu anduk, Bang. Bukan, bukan. Oh, kirain anduk. Daster ya bang. Ya 9 menit lagi. Bukan dong. Yo, CODM yo Jack. Oke, cek. Kenapa saya keluar terus ya? Ini memang habis lagi 40 menit atau gimana tadi? Connection kayaknya, Connected Pak. mungkin. Sir. Oke. Ya? Jaringannya kayaknya, Pak. Oh gitu ya? Ya oke lah. Nanti saya lihat dulu ya. Kita lihat aja ya. Boleh share screen lagi? Minta tolong. Oke. Nah, menurut Grochan tadi ya, jadi yang paling penting diperhatikan itu data collection, kemudian jenis data yang dihasilkan, kemudian data analisanya, seperti apa ya. Nah, dari ketiga aspek ini, maka muncul dua kubu ya. Jadi ada yang disebut pure forms dan mixed forms. Kalau pure form ya tadilah yang kita bahas di kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi itu pure form. Jadi ada paradigm one misalnya exploratory dan interpretive. Yang pasti ini jenisnya kualitatif gitu ya. Exploratory, interpretive. Jadi pengumpulan jenis datanya dan datanya. Nah, pengumpulan datanya ini non-experimental design yang pasti ya. Kemudian hasil datanya kualitatif data. Nah, analisanya interpretif. Gitu. Jadi ini yang murni exploratory, interpretif atau dengan kata lain kualitatif lah. Paradigm 2 itu ada analytical, nomological. Yang pasti ini kuantitatif karena berhubungan dengan angka nanti. Jenis cara mendapatkan datanya, data koleksinya jadi eksperimental dan quasi eksperimental design. Ini tes pasti ya. Kemudian jenis datanya kuantitatif. Analisanya statistikal. Paham ya perbedaannya ini? Nah, berikutnya yang mix berikutnya, jadi ada beberapa variasi ya, ada paradigm 3 sampai paradigm 8 di sini. Paradigm 3 itu eksperimental, kualitatif, interpretif. Jadi data koleksinya eksperimental, kemudian jenis datanya kualitatif, kemudian cara analisanya interpretif. Ada juga yang seperti ini ya, yang mix seperti ini. Jadi eksperimental mungkin seperti eksperimental ya, tapi tidak diukur dengan angka nanti ya gitu ya. Misalnya, teacher tries a statement in the classroom, and then he or she elicited data qualitatively gitu ya. Jadi datanya mungkin kualitatif, hanya diwawancara gitu ya, hanya diobservasi gitu, atau mungkin dari dokumen analisanya seperti apa. Nah kemudian hasilnya juga analisanya diinterpretif. Mental itu tidak melulu diukur gitu datanya itu. Ada juga yang eksperimental, kualitatif, statistikal. Jadi eksperimental, datanya kualitatif, hasilnya statistik gitu ya. Mungkin ada juga yang desainnya seperti ini gitu. Misalnya seperti apa ya? Eksperimental, datanya kualitatif, hasilnya statistik. Mungkin seperti survei mungkin ya. Jadi statistik. Jadi deskriptif statistik gitu. Dan lain-lain. Dan ini macam-macam ya. Jadi di pendidikan bahasa Inggris tidak mungkin kita gunakan ini semua lah ya. Mungkin yang paling mungkin yang paradigm 3 nih. Jadi yang paling mungkin itu paradigm 1, 2, 3.
yang seringkali muncul dalam penelitian bahasa Inggris. Penilaian 1, 2, and 3 commonly used in English language teaching research. Gitu ya. Itu yang dari Grochan. Kemudian berikutnya ada Van Leer 889013 ini. Jadi penelitian itu ada dua, ada yang controlling gitu ya, dan ada juga yang non-controlled. Kalau yang more controlled gitu ya, seperti yang dilihat di, nah ini continuum sebenarnya. Jadi yang more atau yang intervention ini yang semakin ke kiri ya, yang semakin ke kanan itu less controlled. Nah kemudian dari aspek ini juga selection-nya. Jadi selection di sini aspeknya berhubungan dengan aspek intervensinya ya. Bukan intervensi tapi spesifikasi variabelnya. Nah, ketika ini dibuat segi 4 seperti ini gitu ya dari aspek selection dan intervensinya, maka ada empat spesies di sini ya, 4 ruang. Ada ruang control, measuring, watching, and doing, asking and doing. Kalau yang controlling, nah ini yang kita maksud di true eksperimental gitu. Jadi yang intervensi dan juga variabelnya selektif gitu. Misalnya seperti ini, yang tadilah kita bahas ya, yang melihat efek dari penggunaan ICT terhadap students speaking skill misalnya. Nah, intervensinya yang pasti ICT. Student skill-nya kita seleksi gitu ya. Tentukan satu student skill di sini. Jadi highly selective. Kemudian yang kedua ada measuring. Jadi highly selective tapi non-intervention. Misalnya seperti apa? Misalnya melihat jenis pertanyaan guru ketika di kelas terhadap siswa seperti apa jenis pertanyaannya. Kan harus menggunakan variabel variabel X atau Y misalnya. Tapi seleksinya ada. Seleksinya yaitu jenis pertanyaannya ada. Guru sudah memegang jenis pertanyaan apa yang akan dilihat gitu, yang mau diobservasi gitu. Memiliki kriteria kira-kira jenis apa yang akan mereka dapatkan nanti di kelas seperti itu. Yaitu highly selective tapi non-intervention. Berikutnya ada yang asking and doing. Asking and doing ini ada intervensi tapi non-selective gitu ya, space-nya. Misalnya kalau asking and doing mungkin lebih ke menanyakan gitu ya, mengobservasi, bukan observasi tapi lebih ke melihat perspektif siswa terhadap metode tertentu di kelas misalnya ya. Jadi dengan melakukan wawancara misalnya itu. Nah, intervensinya apa? Ya intervensinya poin wawancara kita kan itu intervensi ya. Tapi non-selektif. Non-selektif maksudnya siswa bisa memunculkan informasi yang beragam. Gitu. Nah, itu non-selektif. Berikutnya ada watching. Nah, kalau watching ini less control dan juga less selective. Jadi misalnya datang ke kelas hanya peneliti hanya mengobservasi atau mengamati, itu kan kita tidak menyeleksi sesuatu gitu ya, atau kita juga tidak melakukan intervensi sesuatu. What happens in the classroom is what the researcher observe gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di kelas itu yang diamati oleh peneliti gitu. Nah ini yang kita maksud dengan watching. Nah ini menurut Van Leer ya, 88. Berikutnya ada Brown. Menurut Brown ini jenis penelitian ini ada 5 di sini ya. Jadi ada yang primary, secondary, kemudian primary ada 2 case study. Statistical ini yang pasti eksperimental. Nah yang eksperimen bukan tapi kuantitatif ya. Yang kuantitatif
jenisnya ada dan eksperimental. Survei. Bedanya dengan eksperimental, kalau eksperimental kan ini menguji hipotesa ya. Menguji hipotesa. Tapi kalau survei, ini tidak menguji hipotesa, tapi hanya tadi pengumpulan datanya angka gitu. Misalnya jumlah kelulusan siswa X, gitu ya, jumlah rata-rata IPK angkatan X misalnya dan lain-lain, itu namanya survei. Termasuk misalnya median mode gitu ya, rataan, min, itu data-data yang survei. Tapi kalau yang eksperimental ini pasti menguji hipotesa datanya. Oke. Nah inilah ya. Nah ini karakteristik dari good experimental research: systematic, logical, tangible, replicable, deductive. Systematic, does the study follow procedural rules, gitu ya? Apakah mengikuti prosedur analisis data gitu ya? Atau apanya betul? Karena ini kan berhubungan dengan pengolahan data angka gitu. Kemudian logical itu does the study proceed in a clear step-by-step fashion? Apakah berurutan sesuai dengan tahapannya gitu ya, dari research question formation to data collection and data analysis. Jadi semuanya saling berhubungan logis gitu urutannya. Tangible, are data from the real world? Apakah data kualitinya itu dari dunia yang nyata, benar? Replicable, apakah bisa di-reproduce gitu ya, bisa dilakukan di tempat lain misalnya oleh penelitian lain gitu ya, independent researcher. Dan terakhir ada reductive, does the research establish patterns and relationship among individual variables, facts, and observable phenomena. Nah jadi reduktif ini kan data nanti banyak ya, tapi bisa di-reduce gitu ya, dipersempit untuk melihat pola dan hubungan gitu ya antara variabel fakta dan observable phenomena. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebenarnya tidak. Kalau tidak ada, datanya tidak. Nah, tugas di sini tugas mingguan biasa. Oke. Mana? Nah, di sini ada some key concepts in research ya, halaman 12. Ada pertanyaan? Lihat sini di monitor ada. Some key, ya sudah Pak. Halo, jelas nggak suara ya? Jelas Pak. Nah, some key concepts in research. Nanti, kalau tidak ada, nah ada tugas di sini ya, tugas mingguan biasa. Sebenarnya cuma aja mengidentifikasi kata kuncinya aja ya. Saya seperti ini. Nah di sini ada some key concepts in research ya, halaman 12. Sudah terlihat di sini di monitor ada? Halo, jelas nggak suaranya? Nah some key concepts in research nanti dibuat summary-nya ya, kemudian summary-nya sebenarnya cuma ini aja, mengidentifikasi kata kuncinya aja ya. Misalnya seperti ini formatnya. Ada induktivism misalnya lain-lain dalam bahasa Indonesia. Ketiga apa? Jadi ada kata-kata kunci di sini yang perlu dibahas. Nah kalian tugasnya silakan identifikasikan. Nah ini. Kemudian dideskripsikan dalam bahasa Indonesia. Jadi key konsepnya apa? Misalnya ada deduktivism di sana ya. Jelas ya? Nah deskripsinya apa? Tapi dalam bahasa Inggris. Ya. Jelas ya? Oke, paham ya? Jelas Pak. Ada induktivism misalnya lain-lain dalam bahasa Indonesia. Nomor 3 apa dan seterusnya. Jadi ada kata-kata kunci di sini yang perlu dibahas ya. Nah kalian tugasnya silakan identifikasi kata-kata itu kemudian dideskripsikan dalam bahasa Indonesia di sini. 5B ya. Iya. Iya, nanti di teks. Jelas ya? Jelas nggak tugasnya? Nah nanti ditulisnya silakan diketik di Microsoft Word, di convert ke PDF, nanti di attach ke Edmodo sama ya, seperti yang kita bahas dulu. Ini kelas 5
5 apa? Sorry. 5B, B. Sir. 5B ya. Nah, iya nanti di attach ke Edmodo. Oke, nanti, sebentar. Saya tulis tugasnya dulu ya Edmodo ya. Oke, sudah saya assign di Edmodo, silakan cek. Untuk bukunya akan saya post di Edmodo ya. Oke, sudah saya assign di Edmodo, silakan cek. Untuk bukunya akan saya post di Edmodo ya. Ada yang bertanyakan sampai sini terkait tugas? Silakan. Datanya udah ada di Edmodo ya. Apa ya? Oke, untuk ketua. Ada yang bertanyakan sampai sini terkait tugas? Sediakan. Silakan. Presensi hari ini ya, mana nggak daftarnya? Bisa share ke saya nggak? Ya sudah ada Sir, nanti di share Pak. Di sini aja ya, di di chat apa namanya, Zoom kalau bisa. Bisa, Sir. Nah, saya sudah. Oke, untuk ketua kelasnya tolong di materi sediakan presensi hari ini ya, ada nggak daftarnya? Bisa share ke saya nggak? Ya sudah ada Sir, nanti di share Pak. Convert PDF, kemudian attach. Di sini aja ya, di chat apa namanya, Zoom kalau bisa. Nah, saya sudah post materi sekarang dan referensi bukunya, kemudian tugasnya juga sudah saya dan dikerjakan. Seperti biasa ya, kerjakan di Microsoft Word, convert ke PDF, kemudian attach di Edmodo, submit di sana. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan? Nah ini ya, sudah ada di sini. Tidak, Sir. Saya sudah post materi dan
daftar buku yang sekarang. Kemudian ini tugasnya. bisa di share di ini nggak di chat? Oke ya, jelas ya. Di chat ini apa? Zoom. Ada pertanyaan? Oke, saya minta daftar hadirnya bisa di-share di ini nggak di chat? Di chat ini apa? Zoom Atau di WhatsApp juga boleh ya. hadirnya bisa di-share di ini nggak di chat? Di chat ini apa? Zoom Atau di WhatsApp juga boleh ya.